wajar jika terkadang kau rasa lelah, ingin untuk menyerah. Sungguh wajar jika kau rasa takut yang bertakwa. Harap dengarlah sahabatku, lelahmu jadilah, jangan berputus asa. Lelahmu jadilah, Allah kan selalu ada bagi hambanya yang bertakwa. Perjuanganmu, perjuanganku, langkah ini, jerih payah ini, jangan lurus dan jangan runtuh. Ingat Allah bersama kita, ingat Allah selalu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Basnas TV dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, Imam besar Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadis dari Adi ibnu Hatim bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamra fa illam yajid fa bi kalimatin thayyib wa au fi riwayatin. Sahabat Basnas TV dimanapun berada, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, berlindunglah kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan bisyikit tamrah, sekalipun hanya dengan sebutir kurma. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hanya dengan sebutir kurma. Kemudian dalam riwayat dilanjutkan au bi kalimatin thayyib, kalau tidak ada sebutir kurma maka cukup dengan ucapan yang baik. Sahabat Basnas TV dimanapun berada yang dimuliakan Ta'ala, hadis ini merupakan gambaran konsistensi keimanan seseorang untuk senantiasa beramal soleh. Konsisten sedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma merupakan awal untuk bersedekah lebih besar lagi. Kemudian yang perlu kita perhatikan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis yang mulia ini bahwasannya tidak boleh kita meremehkan dan memandang seseorang yang bersedekah dengan sedikitnya. Kenapa? Karena dengan sedikit sedekahnya saja, dengan sedikit hartanya yang dia sedekahkan saja sudah bisa menghindarkan dia dari api neraka. Apalagi kalau nanti dia bersedekah dengan lebih banyak lagi. Sahabat Basnas TV dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita mengutip bahasanya
kiasan dari perbuatan-perbuatan amal soleh yang ringan di mata manusia, namun luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Ini dengan sebutir kurma. Allah Ta'ala berfirman, kita tahu dan kita hafal semua dalam surat Az-Zalzalah. Kita semua tahu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan sebuah kebaikan, maka Allah akan mengganjarnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, Allah pun akan mengganjarnya. Ini sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kalaupun dia hanya bersedekah dengan sebutir kurma, dengan keikhlasannya, insya Allah akan menghantarkannya terbebas dari api neraka. Kemudian sahabat yang berbahagia, sahabat Basnas TV dimanapun berada, bersedekah tidak mesti selalu banyak. Bersedekah juga bisa dengan sedikitnya. Inilah yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang terbiasa untuk bersedekah, membantu seseorang yang biasa datang ke rumahnya. Dan suatu ketika beliau, Sayyidah Aisyah, memberikan semua hartanya. Namun di kesempatan yang lain, tidak jarang beliau hanya memberikan sebutir anggur atau juga sebutir kurma. Atau bahkan pernah beliau juga memberikan hanya seteguk dengan air. Ini menunjukkan bagaimana yang paling penting buat kita adalah konsisten untuk membantu seseorang. Apalagi yang namanya sedekah itu bukan sekedar dengan materi, tapi juga dengan non-materi. Kemudian sahabat Basnas TV dimanapun yang berada, yang menarik kalimat baik, kalimat thayyib, kita berkata-kata memuliakan orang lain, tidak menyinggungnya, tidak menggunjingnya, tidak menerornya, dan seterusnya, bahkan digolongkan sebagai sedekah. Ini kenapa? Karena bagi diri dia sendiri yang mengucapkan kalimat yang baik, tentu akan memberikan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Jika tidak senantiasa kita berkata baik, orang pun akan berkata baik buat kita. Kemudian bersedekah juga membimbing kita untuk menjadi orang yang pemurah dan jauh dari serakah. Cukuplah kisah Qarun, salah satu umat dari Nabi Musa alaihissalam, dan dalam kisahnya dalam Al-Quran dengan indah mengajarkan kepada kita seorang Qarun yang memiliki harta yang banyak. Awalnya dia minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah dia menjadi orang yang hartawan, dia lupa dengan segalanya. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan, kunci dari gudangnya itu tidak mampu untuk diangkat oleh seorang dari pembantunya. Dalam artian luar biasa kayanya. Namun singkat cerita, karena keserakahan dia lupa dengan masa lalunya, dia lupa dengan orang sekitarnya, maka Allah musnahkan, Allah hancurkan semua hartanya dan juga bersama Qarunnya. Sahabat Basnas TV dimanapun yang berada, hari ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian virus COVID-19, virus Corona. Ini ujian bagi kita. Kita senantiasa untuk saling bahu-membahu untuk saling membantu lewat sedekah kita. Mudah-mudahan dengan sedekah kita bisa meringankan mereka. Lebih lanjut, sedekah ini selain mengaplikasikan hadis tadi, juga mengimplementasikan dari doa kita, doa sapu jagat yang senantiasa kita ucapkan selesai sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, dan juga terlepas dari api neraka. Dan salah satu caranya adalah tadi, ittaqun naro walau bisyqit tamrah. Kita bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ini bagi mereka, sedekah ini juga bisa menghindarkan dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Karena kita tahu kejahatan yang ada di sekitar kita bisa jadi bukan karena mereka miskin secara kultural, karena mereka malas, bukan kadang-kadang karena mungkin ada kesalahan kita yang tidak mau berbagi serakah dengan harta kita. Bukankah sedekah yang kita berikan nilainya sedikit itu kadang-kadang bermanfaat luar biasa dan besar di hadapan mereka yang mendapatkan sedekah itu. Bagi kita punya ketenangan ketika kita memberikan sedekah, insya Allah mereka yang kelaparan, mereka yang membutuhkan, insya Allah tidak akan mengganggu kita. Bahkan
dalam kebiasaannya Sayyidah Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma senantiasa berpesan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika mereka berdua menitipkan sedekah mereka kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka berucap kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mohon nanti ketika engkau sampai dan menyampaikan sedekah kami ini, tolong engkau juga menghafal doa apa yang diucapkan oleh mereka yang menerimanya. Sahabat Basnas TV dimanapun berada, kenapa Sayyidah Tani ini mengajak Rasulullah untuk menghafal doanya? Ternyata ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, kedua ummul mukminin ini akan menghafalkan semua doa dari para penerima sedekah mereka. Kemudian mereka berulang-ulang membacakan doa itu, membacakan doa itu lagi dan seterusnya sampai ada keikhlasan ketika mereka bersedekah di hadapan Allah Ta'ala. Ini pelajaran penting bagi kita bahwasannya penting kita mendapatkan doa dan juga penting kita mendoakan bagi mereka yang senantiasa bersedekah. Makanya kalau dibasnaskan kalau kita bersedekah kita akan didoakan. Itu memberikan ketentraman bagi kita. Karena ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Sahabat Basnas yang berada dimanapun berada, sedekah ini merupakan instrumen penting bagi perekonomian umat. Karena ibaratnya dia akan memutarkan roda perekonomian umat. Hari ini ketika ada virus corona, dengan adanya sedekah dia akan membantu produsen. Mungkin dia akan sedikit mengurangi produksinya. Dia sisihkan kelebihan keuntungannya untuk mereka yang membutuhkan. Pemasok begitu juga, para pedagang, baik yang skala mikro ataupun makro perdagangannya, mereka sedikit menyisihkan harta mereka untuk sedekah. Lewat lembaga-lembaga zakat, lewat basnas dan seterusnya. Ini insya Allah akan memudahkan saudara-saudara kita yang membutuhkan hari ini. Apalagi ini bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan hikmah kepada kita bahwasannya kita perlu saling membutuhkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan itu contohnya. Dan itu mesti kita implementasikan lewat sedekah kita. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan lewat sedekah kita, dengan keikhlasan kita dalam bersedekah, kita terhindar dari api neraka, dari ganasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan di sekitar kita, dan juga mudah-mudahan kita segera terhindar dari virus corona ini lewat sedekah kita. Demikian aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله